Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Kalian kasih handphone ke anak atau adik kalian, terus buka YouTube Kids, dan habis itu kalian pikir, oke aman, ini kan konten anak-anak. Tapi, pernah nggak kalian benar-benar perhatiin apa yang mereka tonton? Gimana kalau aku bilang di balik warna-warni ceria itu ada algoritma yang sakit, algoritma yang justru menggiring anak-anak ke konten yang aneh, repetitif, atau bahkan mengerikan. Kali ini kita akan bongkar kenapa YouTube Kids belakangan ini dianggap gagal total. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Sejarah singkat. Kalian pasti tahu video legendaris Me at the Zoo yang diupload salah satu pendiri YouTube kan? Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. Banyak yang mengira itu video percobaan biasa ya. Padahal yang jarang orang tahu, di bulan Februari 2005, YouTube itu didesain sebagai situs kencan online alias biro jodoh. Konsepnya simple sih, tapi agak cringe dikit ya. Kalian yang mau ikut tuh harus upload video promosi diri, lalu orang lain mau nonton, dan kalau suka, baru deh chattingan. Slogan mereka waktu itu adalah Tune In, Hook Up. Tapi realitanya, song habis. Gak banyak orang yang mau upload video narsis untuk mencari pacar ya. Karena sepi banget, akhirnya para pendiri YouTube muter otak nih. Ya udahlah, bebasin aja orang mau upload apa aja kok. Ternyata strategi terserah lo ini malah meledak ya teman-teman. Orang-orang justru seneng banget ya berbagi video random, mulai dari kucing lucu sampai vlog yang nggak jelas. Walaupun waktu itu nggak gampang juga ya aksesnya, karena tahun 2009-an aja, kita kan masih pada pakai BlackBerry. Smartphone tuh masih jarang hitungannya ya teman-teman. Jadi sekitar 2007-an, orang-orang memang udah bisa main YouTube sih, tapi cuma dari komputer aja ya kebanyakan. Nah di tahun 2010-an, baru deh orang-orang mulai lebih fleksibel karena ada iPad. Jadi bisa nonton dimanapun yang mereka mau. Smartphone juga mulai menjamur nih, dan terlebih TV tabung yang beratnya minta ampun mulai dipensiuni sama TV LCD tipis yang murah ya. Namun kemudahan ini juga yang akhirnya menciptakan fenomena baru, yaitu YouTube sebagai babysitter. Kalau dulu orang tua tuh harus mengurung anaknya di ruang tamu biar anteng nonton TV, sekarang mereka tinggal nyodorin iPad ke tangan si anak. Mau itu di dapur, di mobil, ataupun di kantor, pokoknya anak anteng, orang tua tuh tenang deh. Masalahnya beda sama TV yang punya sensor ketat, YouTube itu hutan rimba. Bahkan para kreator pun juga sadar nih, konten anak-anak itu sekalinya laku bisa nggak terbatas perkembangannya ya. Sekali dicari, mereka bakal dapat popularitas serta view gila-gilaan dan berujung ke pemasukan yang ikut bertambah. Demi mengejar AdSense, banyak kreator nakal yang rela bikin konten aneh dengan berkedok kartun anak tanpa sensor. Fenomena gelap inilah yang akhirnya melahirkan skandal besar yang kita kenal sebagai Elsa Gate. Fenomena keanehan. Kalian pernah dengar gak sih sama istilah Elsa Gate? Ini tuh fenomena gila di mana kreator ngejar viral pakai karakter idola bocil seperti Elsa ataupun Spider-Man, tapi isinya tuh ditwist jadi gore, kekerasan, atau sampai hal yang vulgar. Kenapa sih bisa lolos? Karena algoritma YouTube dulu tuh cuma peduli views dan susah membedakan ya mana yang kartun Disney asli dan mana yang parodi sakit jiwa. Nah mereka-mereka ini bukan nyanyi Let It Go, tapi di video Elsa Gate itu karakter-karakternya tuh malah dimutilasi lah, disuntik cairan misterius lah, sampai hamil di luar nalar juga ya. Tujuannya tuh cuma satu, cuan. Dengan thumbnail warna-warni yang mencolok, mereka mancing anak-anak untuk mengklik biar mendapat jutaan views dan juga duit iklan. Bener-bener eksploitasi algoritma yang jahat banget gak sih? Gara-gara skandal ini meledak, YouTube akhirnya tobat ya teman-teman. Mereka merombak total sistem moderasi mereka jadi super ketat, dan sampai sekarang nih, kalau ada YouTuber yang salah ngomong dikit aja, bisa-bisa kena demonetize. Sebagai solusi pamungkas, mereka merilis aplikasi terpisah YouTube Kids. Aplikasi ini diklaim jauh lebih aman karena kontennya tuh dikurasi lebih ketat. Namun sekarang yang makin ngeri itu karena ada AI generator sebenarnya ya. AI ini tuh belajar dari miliaran gambar di internet termasuk yang sadis. Jadi kalau filternya tuh jebol, dia bisa menciptakan visual aneh yang memancing rasa penasaran anak-anak untuk mengklik dong. Udah gitu nggak cuma video ya, game juga jadi ladang ranjau. Contohnya adalah Sprunky deh. Aslinya ini tuh cuma mod buatan fans dari game legendaris Incredibox, di mana kita tuh menyusun beatbox pakai karakter-karakter lucu. Versi aslinya emang aman, tapi mod Sprunky ini punya fitur rahasia yang bikin visualnya jadi agak creepy.
Nah, keunikan inilah yang tiba-tiba jadi sasaran empuk para pabrik konten sampah di YouTube ya. Banyak channel-channel nggak jelas yang mulai membajak karakter Sprunky. Mereka bukan main gamenya beneran, tapi bikin animasi ngawur yang isinya tuh kekerasan, seksual, kanibalisme, sampai hal-hal fetish aneh yang dibalut visual kartun ya teman-teman. Lalu, kenapa sih kita juga sering dihimbau untuk mengawasi anak-anak kalau lagi main? Ya, bukannya kenapa-napa ya. Ada nih pihak yang nggak bertanggung jawab dan juga memanfaatkan kepolosan anak biar mereka tuh makin penasaran. Nantinya mereka dijebak untuk masuk ke situs dewasa yang berbayar dong teman-teman. Kebayangkan kalau handphone yang nyambung ke kartu kredit orang tua, ludes deh itu duit cuma gara-gara salah klik iklan judi atau salah klik link porno yang lolos sensor. Belum lagi masalah iklan yang gak dikelola dengan benar sama si YouTube. Kita semua tahu lah ya, pendapatan tergedenya mereka tuh berasal dari sini. Tapi belakangan banyak yang gak lulus sensor nih ya masalahnya. Termasuk kasus AI chatbot. Banyak remaja zaman sekarang yang merasa kesepian. Curhatnya jadi ke pacar robot mereka. Masalahnya, robot itu nggak punya hati ya. Ada kasus tragis di mana respon AI-nya malah seolah mendukung si anak untuk bundir supaya bisa ketemu dan juga bersatu di kehidupan selanjutnya. Kegagalan YouTube Kids. Masalahnya, sistem otomatis alias AI-nya YouTube ini sering rabun ya teman-teman. Niatnya nyaring konten ramah anak, malah banyak video aneh yang lolos label made for kids dong. Bayangin deh, ada animasi stop motion sadis yang mereka cipta video gore asli atau proyek seni potongan tubuh yang dibungkus plastik malah dikira tontonan bocil cuma karena visualnya kartun ataupun warna-warni. Dan ibarat pepatah mati satu tumbuh 1000, meskipun yang kedeteksi dan juga hilang tuh banyak banget, bisa aja ya muncul lagi jadi versi lain yang bahkan gak kalah sadis. Ya lagian namanya algoritma kan dia gak nontonin videonya ya. Mereka tuh cuma membaca apa yang judulnya pantes, apa deskripsinya tuh aneh, terus langsung lihat bagian teks sama transkrip videonya aja. Nah dengan dikasih judul dan juga thumbnail yang gak jelas, maka video itu bisa lolos begitu aja ya. Kenapa? Karena AI-nya tuh gak tahu videonya sendiri itu tentang apa. Google sendiri ngaku kok kalau video di search result YouTube Kids itu dipilih sama robot dan bukan manusia. Akibatnya banyak konten sampah yang lolos cuma karena thumbnailnya yang warna-warni atau judulnya dimanipulasi. Lagian kalau filternya berhasil nih, ada bahaya lain yang lebih mind-blowing kok, yaitu CoComelon. Channel dengan 200 miliar views ini dituduh bikin kecanduan karena teknik editingnya yang agresif. Scene di CoComelon berubah tiap 1-2 detik dengan warna super ngejreng yang didesain buat menghack otak anak biar tidak bisa kedip. Perusahaan induknya yaitu Moonbug bahkan punya alat tes bernama District Triton. Mereka tuh ngetes anak nonton CoComelon di sebelah TV lain yang muter video orang ngopi ya. Kalau si anak nengok ke orang ngopi sedetik aja, videonya tuh bakal diedit ulang biar lebih heboh. Intinya mereka ngelatih anak untuk kecanduan stimulasi tinggi, dimana bikin dunia nyata tuh jadi kelihatan ngebosenin banget. Jadi YouTube Kids itu kalau menurut aku sih ya cuma pilihan yang mendingan dikit aja dari yang terburuk, tapi tetap gak aman 100%. Kritik. Kita semua tapi harus setuju ya kalau YouTube masih banyak banget kekurangan dan memang sistem secanggih apapun gak mungkin bisa sempurna sih. Udah sebanyak itu lapisan penyaringannya aja, YouTube masih kecolongan dan gak bisa menghentikan konten berbahaya kan? Bahkan dengan kombinasi simbol gak jelas pun, konten-konten aneh ini bisa diakalin dan juga berkeliaran dengan bebas di YouTube ya. Malah kalau dilihat-lihat jumlah viewsnya gak main-main loh. Ada kalangan penikmat yang sengaja mencari dan dengan mudah menemukan kumpulan konten sejenis kayak begitu di sini ya teman-teman. Yang mana mungkin aja 1 dari 3 penontonnya adalah anak-anak. Apalagi banyak dari kita yang pakai akun barengan semua kan. Rasanya kebijakan khusus YouTube Kids mesti dirombak ulang sih kalau menurut kita. Lagian aman dari konten dewasa belum tentu aman ya untuk perkembangan otak adik ataupun anak kalian. Makanya kalau dari aku sih udah deh jangan kasih bocil-bocil main YouTube sama sekali. Serius deh. Biarin anak kalian berkembang dengan mainan fisik seperti kita dulu dan bikin kreativitasnya bertumbuh tanpa dibatasin oleh konten virtual. Memang sebagai orang tua bakal lebih ekstra lagi yang ngurusinnya, tapi itu satu-satunya jalan loh. Apalagi kita tahu ya dampaknya konten-konten pendek ke orang dewasa. Contohnya nih seperti susah konsen dan juga mudah gelisah ya kan? Nah gimana tuh kalau terjadi ke anak yang tumbuh kembangnya tuh masih panjang? Bisa-bisa merusak otak dan juga perkembangannya di masa depan loh. Jadi walaupun kesannya tuh kuno, cara orang zaman dulu untuk ngasah otak tuh masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Namun gimana kalau menurut kalian sendiri? Dan kalau kalian pernah menemukan video aneh ataupun creepy yang nyasar ke homepage adik ataupun anak kalian, coba dong spill di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.